Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Menyaksikan live breaking news bersama saya, Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah.
Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan di tingkat banding. Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023.
Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris.
Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasa Mala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SIL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasa Mala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasa Mala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SIL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding.
Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar dinya dan keluarga, seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga, seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding.
Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding.
Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding.
Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding.
Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding.
Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding.
Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding.
Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding.
Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding.
Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding.
Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Pak, terkait kasus SYL bukan Pak? Dari mana Pak? Pak, apa aja Pak yang disita Pak? Pak, sedikit Pak. Pak, apa aja Pak yang disita Pak? Kan itu koper dari dalam Pak.
menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Pak, terkait kasus SYL bukan Pak? Dari mana Pak? Pak, apa aja Pak yang disita Pak? Pak, sedikit Pak. Pak, apa aja Pak yang disita Pak? Kan itu koper dari dalam Pak. Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris.
Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasa Mala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SIL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Pak, dikit Pak. Pak terkait kasus SYL bukan Pak? Dari mana Pak? Pak, apa aja Pak yang disita Pak? Pak, sedikit Pak. Pak, apa aja Pak yang disita Pak? Kan itu koper dari dalam Pak. Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasa Mala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasa Mala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SIL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan
rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Pak, terkait kasus SYL bukan Pak? Fokusnya di mana Pak? Pak, apa aja Pak yang disita Pak? Pak, sedikit Pak. Pak, apa aja Pak yang disita Pak? Kan itu koper dari dalam Pak. Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding.
Pak? Pak terkait kasus SEL bukan Pak? Telepon dari mana Pak? Pak apa aja Pak yang disita Pak? Pak sedikit Pak. Pak apa aja Pak yang disita Pak? Kan itu koper dari dalam Pak. Kita menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Pak terkait kasus SEL bukan Pak? Telepon dari mana Pak? Pak apa aja Pak yang disita Pak? Pak sedikit Pak. Pak apa aja Pak yang disita Pak? Kan itu koper dari dalam Pak. Kita menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW.
Dari KPK ada ex juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SIL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Dikit Pak. Pak terkait kasus SYL bukan Pak? Dari mana Pak? Pak apa aja Pak yang disita Pak? Pak sedikit Pak. Pak apa aja Pak yang disita Pak? Kan itu koper dari dalam Pak. Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SIL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023.
Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Dikit Pak. Pak terkait kasus SYL bukan Pak? Foto di mana Pak? Pak apa aja Pak yang disita Pak? Pak sedikit Pak. Pak apa aja Pak yang disita Pak? Kan itu koper dari dalam Pak. Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding.
Pak. Pak. Pak terkait kasus SEL bukan Pak? Telepon dari mana Pak? Pak apa aja Pak yang disita Pak? Pak sedikit Pak. Bapak apa aja Pak yang disita Pak? Kan itu koper dari dalam Pak. Kita menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Pak sedikit Pak. Pak dikit Pak. Pak. Pak terkait kasus SEL bukan Pak? Telepon dari mana Pak? Pak apa aja Pak yang disita Pak? Pak sedikit Pak. Bapak apa aja Pak yang disita Pak? Kan itu koper dari dalam Pak. Kita menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW.
Dari KPK ada ex juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SIL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Dikit Pak. Pak, dikit Pak. Pak. Pak terkait kasus SYL bukan Pak? Telepon dari mana Pak? Pak, apa aja Pak yang disita Pak? Pak, sedikit Pak. Pak, apa aja Pak yang disita Pak? Kan itu koper dari dalam Pak. Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SIL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023.
Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Pak, dikit Pak. Pak, dikit Pak. Pak, Pak. Pak terkait kasus SYL bukan Pak? Telepon dari mana, Pak? Pak, apa aja Pak yang disita Pak? Pak, sedikit Pak. Pak, apa aja Pak yang disita Pak? Kan itu koper dari dalam, Pak. Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding.
terkait kasus SEL bukan Pak? Telepon dari mana Pak? Pak apa aja Pak yang disita Pak? Pak sedikit Pak. Bapak apa aja Pak yang disita Pak? Kan itu koper dari dalam Pak. Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Pak terkait kasus SEL bukan Pak? Telepon dari mana Pak? Pak apa aja Pak yang disita Pak? Pak sedikit Pak. Bapak apa aja Pak yang disita Pak? Kan itu koper dari dalam Pak. Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW.
Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SIL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Pak terkait kasus SYL bukan Pak? Lapor dari mana Pak? Pak apa aja Pak yang disita Pak? Pak sedikit Pak. Pak apa aja Pak yang disita Pak? Kan itu koper dari dalam Pak. Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan
dan $30.000 Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga, seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Dikit pak. Pak terkait kasus SYL bukan pak? Dari mana pak? Pak apa aja pak yang disita pak? Pak sedikit pak. Pak apa aja pak yang disita pak? Kan itu koper dari dalam pak. Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan $30.000 Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga, seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding.
dari mana, Pak? Pak, apa aja Pak yang disita Pak? Pak, sedikit Pak. Pak, apa aja Pak yang disita Pak? Kan itu koper dari dalam, Pak. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Pak, terkait kasus SYL bukan Pak? Koper dari mana, Pak? Pak, apa aja Pak yang disita Pak? Pak, sedikit Pak. Pak, apa aja Pak yang disita Pak? Kan itu koper dari dalam, Pak. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW.
Dari KPK ada ex juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SIL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Pak, terkait kasus SYL bukan Pak? Dari mana Pak? Pak, apa aja Pak yang disita Pak? Pak, sedikit Pak. Pak, apa aja Pak yang disita Pak? Kan itu koper dari dalam Pak. Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SIL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut.
Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Pak, terkait kasus SYL bukan Pak? Proses di mana Pak? Pak, apa aja Pak yang disita Pak? Pak, sedikit Pak. Pak, apa aja Pak yang disita Pak? Kan itu koper dari dalam Pak. Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi.
Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Pak, terkait kasus SYL bukan Pak? Evakuasi di mana Pak? Pak, apa aja Pak yang disita Pak? Pak, sedikit Pak. Pak, apa aja Pak yang disita Pak? Kan itu koper dari dalam Pak. Kita menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding.
Telepon dari mana, Pak? Pak, apa aja Pak yang disita Pak? Pak, sedikit Pak. Pak, apa aja Pak yang disita Pak? Kan itu koper dari dalam, Pak. Kita menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah Visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Pak, terkait kasus SYL bukan Pak? Telepon dari mana, Pak? Pak, apa aja Pak yang disita Pak? Pak, sedikit Pak. Pak, apa aja Pak yang disita Pak? Kan itu koper dari dalam, Pak. Kita menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah Visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris.
Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasa Mala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SIL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Dikit Pak. Pak terkait kasus SYL bukan Pak? Dari mana Pak? Pak apa aja Pak yang disita Pak? Pak sedikit Pak. Pak apa aja Pak yang disita Pak? Kan itu koper dari dalam Pak. Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasa Mala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasa Mala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan
rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Pak, terkait kasus SYL bukan Pak? Telepon dari mana Pak? Pak, apa aja Pak yang disita Pak? Pak, sedikit Pak. Pak, apa aja Pak yang disita Pak? Kan itu koper dari dalam Pak. Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding.
dari dalam, Bang. Kita menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Pak, terkait kasus SYL bukan Pak? Foto di mana, Pak? Pak, apa aja Pak yang disita Pak? Pak, sedikit Pak. Pak, apa aja Pak yang disita Pak? Kan itu koper dari dalam, Bang. Kita menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris.
Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasa Mala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SIL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Dikit Pak. Pak terkait kasus SYL bukan Pak? Dari mana Pak? Pak apa aja Pak yang disita Pak? Pak sedikit Pak. Pak apa aja Pak yang disita Pak? Kan itu koper dari dalam Pak. Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasa Mala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasa Mala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan
dan $30.000 Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga, seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Pak, terkait kasus SYL bukan Pak? Foto di mana Pak? Pak, apa aja Pak yang disita Pak? Pak, sedikit Pak. Pak, apa aja Pak yang disita Pak? Kan itu koper dari dalam Pak. Menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan $30.000 Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga, seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding.
bos SCL bukan Pak. Bos dari mana Pak? Pak apa aja Pak yang disita Pak? Pak sedikit Pak. Pak apa aja Pak yang disita Pak? Kan itu koper dari dalam Pak. Kita menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Angki. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Visi Law Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada ex-juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris. Juru bicara KPK Tessa Madika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasamala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SYL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SYL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SYL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai kasasi yang diajukan oleh mantan SYL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Download Tribun X